sahabatku semua, kita ketemu lagi. Semoga Anda semua sahabat-sahabat tetap dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, walaupun kondisi seperti ini, kita tetap enjoy ya, melakukan aktivitas seperlunya, dan lebih baik kita memperbanyak kegiatan di dalam rumah. Kalau memang tidak perlu sekali, kita tidak perlu beraktivitas di luar rumah. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan iri, dengki, dan dendam ya. Mungkin tema ini sederhana, dan bahkan kita semua, siapapun orangnya tanpa kecuali, pernah keserang virus ini. Anggap aja ini virus ya, iri, dengki, dendam itu anggap aja ini virus. Kita tidak akan lepas dari virus itu. Hanya saja kita menyadari atau tidak ketika virus yang namanya iri, dengki, dendam itu menyerang kita. So, kalau kita menyadari, kita bisa mengelola. Setelah mengelola, nantinya kita punya kesadaran penuh untuk memutuskan ya, untuk mengambil tindakan. Itu yang perlu ya, perlu banget. Dan di sini kita coba akan kupas satu persatu ya, kita bedah satu persatu apa itu iri, apa itu dengki, dan apa itu dendam. Memang iri, dengki, dendam tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Ya, paling banyak dengan antar manusia, itu paling banyak. Maka di situ nanti tanpa sadar muncul iri. Iri adalah suatu keinginan ya, yang terlintas baik di pikiran mau di benak kita. Ya, kita menginginkan sesuatu yang mungkin ya bisa jadi keinginan itu berawal dari ya, dari aktivitas orang lain atau dari sesuatu yang dimiliki orang lain. Ketika kita melihat terus tanpa sadar kita menginginkannya, nah, di situ ada iri. Cuma iri memang bisa mengarah ke dua hal. Untuk mewujudkan keinginan kita itu ada dua jalur. Kita secara positif ya, justru memicu kreativitas, memicu semangat ya, memicu semacam suatu keinginan ya, yang lebih baik dibanding orang lain ya, sehingga kita memacu diri untuk bisa lebih baik atau untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ya, dengan menambah hal-hal yang positif ya, bisa jadi prestasi ya, bisa jadi berapapun bentuknya, dalam bidang olahraga, dalam bidang pendidikan, dalam bidang apapun, kinerja kita bisa ya. Itu iri yang diarahkan ke hal yang positif. Lain halnya kalau iri itu diarahkan ke hal yang negatif. Kita berbuat tidak sportif ya, atau kalau tidak kita berbuat curang, atau tidak kita berbuat jahat. Ini yang kita hindari. Lebih baik ya, sekiranya muncul suatu keinginan, memang kesan iri itu bahasanya lebih cenderung negatif ya. Tapi memang kalimat itu ada. Kalau kita bilang iri, nah iri di sini konotasinya orang mesti mengatakannya negatif. Tapi lebih baik coba kita arahkan ke hal yang positif. Makanya untuk itu
Kalau iri ke hal yang positif itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau iri itu ke hal yang negatif. Ini yang menjadi masalah. Lebih-lebih kalau sampai merugikan orang lain. Nah, kalau kita sadar benar kalau kita tidak mampu melakukan itu, ya sudah, cukup sampai iri saja. Ya, sampai iri saja. Berhenti sampai di situ saja. Jangan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Karena begitu iri, tahap berikutnya adalah dengki. Nah, kalau dengki ini bahaya kalau kita sudah sampai masuk ke dengki. Karena di dalam dengki itu ada perencanaan, ada rencana, ada sesuatu target yang akan dibidik. Jadi ada target tertentu. Nah, kalau ini nuansanya negatif, bahaya. Ya, kita sudah membuat konsep perencanaan yang cenderung ke negatif. Karena kita iri, kita tidak mampu kita wujudkan, sehingga itu arahnya ke hal yang negatif. Tolong, kalau bisa dihentikan ya, sampai batas iri saja. Jangan sampai melebar ke dengki. Makanya saya lebih banyak cenderung membahas ke iri. Kalau kita sadari di hati kita ada keirian, ya arahkan ke positif. Ternyata kita tidak mampu, ya sudah, kalau bisa dihentikan. Jangan dilanjutkan ke arah dengki. Nah, lebih fatal lagi, ya dari dengki yang tadi ada perencanaan, ya ada suatu target, ada konsep-konsep tertentu. Makanya lebih fatal lagi kalau meningkat di atasnya adalah dendam. Kalau dendam itu nanti wujudnya sudah eksekusi, sudah melakukan tindakan. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Banyak contoh berawal dari iri karena tidak mampu, ya akhirnya melakukan tindakan. Contoh aja lah, ibarat di kalangan anak muda, ya, dunia fashion, ya, ataupun dunia gaya hidupnya yang mungkin mengikuti tren. Contoh aja lah, kalau ada segerombolan atau sekawan anak-anak muda, mungkin 5-7 orang, tahu-tahu di antara mereka salah satu kali mengeluarkan benda mungkin yang lagi ngetren, contoh aja HP. Dia baru beli HP yang terbaru dan harganya jutaan. Mungkin reaksi orang begitu ditunjukkan HP baru beda-beda. Ada yang penasaran ingin melihat, ada yang memuji dan segala macam. Tapi ada sisi lain, yaitu tadi, kalau ada yang mungkin pengen dan iri, nah ini apa yang terjadi? Kalau mampu enggak masalah, kalau enggak, saya ingin HP seperti itu. Karena enggak mampu, akhirnya dia punya rencana, ya, merencanakan sesuatu, terus mencari waktu yang tepat, mencari lihat kondisi yang tepat. Jika memungkinkan, apa yang terjadi? Ya, negatifnya jelas, dia mencuri HP itu karena dia menginginkan HP itu. Nah, ini itu bentuk salah satu dari dendam, ya, yang sudah mengeksekusi. Sama halnya orang ketika muncul sakit hati, ya, terus dia punya niat tidak baik, akhirnya dia merencanakan sesuatu, eksekusinya bentuk dari dendamnya apa? Ada pengeroyokan, ada pembunuhan. Nah, inilah, makanya marilah kita sadari benar kalau ada proses iri, dengki di dalam hati kita, kita usahakan berhenti sampai pada tingkatan iri. Ya, jangan sampai kita naik ke jenjang dengki dan dendam. Tolong itu dikurangi. Karena ingat istilah ini, jika kamu mengalami rasa iri, dengki, dan dendam,
tiba-tiba kamu mampu atau kamu sadar membunuh dendam, berarti Anda akan menjadi seorang pahlawan. Karena kemampuan Anda untuk tidak dendam itu ibarat Anda mampu memutus rantai kejahatan. Ingat ya, dengan kamu bisa mampu membunuh dendam, berarti kamu mampu memutus rantai kejahatan. Karena pada hakikatnya manusia itu pendendam. Gitu ya sahabat-sahabat. Tolong kita kelola iri, dengki, dendam dengan baik. Dan kita berusaha untuk melawannya. Kalau bisa, iri yang positif. Gitu aja teman-teman semua. Kita ketemu lagi dengan episode atau judul yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Supaya saya semangat mencari judul atau topik-topik yang kita bisa jadikan bahan untuk diskusi dan sharing bersama. Terima kasih.